Para peserta pendidikan dan pelatihan Hakim Juru Bicara, selamat berjumpa dalam program video pembelajaran materi kehumasan Lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan peradilan yang berada di bawahnya, selaku institusi publik, dituntut untuk tanggap terhadap dinamika perubahan sosial di masyarakat. Kondisi masyarakat yang semakin cerdas dan kritis menjadi bagian dalam fungsi kontrol terhadap kinerja aparatur peradilan. Tugas, peran, fungsi, dan tujuan praktik kehumasan saat ini dan di masa yang akan datang akan semakin besar karena tuntutan era keterbukaan informasi dan ekspektasi publik terhadap kinerja aparatur peradilan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) membawa konsekuensi terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang melindungi hak atas informasi bagi warga negara Indonesia. Humas sebagai garda terdepan dalam penyampaian informasi kepada publik memiliki peranan yang cukup penting dalam mengimplementasikan undang-undang tersebut. Humas dituntut untuk bekerja secara profesional dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kegiatan apa yang dilakukan pemerintah, baik melalui dokumentasi internal maupun penyampaian ke publik melalui media. Humas di Mahkamah Agung dibentuk sejak tahun 2006 sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Kesekretariatan Mahkamah Agung dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA-Sek-SK-3 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung. Biro Hukum dan Humas mempunyai tugas dalam bidang pembinaan dan komunikasi kepada masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan Mahkamah Agung serta melaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang perpustakaan, teknologi informatika, pendokumentasian, dan pendistribusian peraturan di lingkungan Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya. Peran Humas dan juru bicara pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya pada saat ini menjadi sangat vital. Demikian pula dengan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena fungsi daripada Humas maupun juru bicara bukan saja memberikan informasi, menyampaikan informasi kepada publik tentang kebijakan lembaga dan hal-hal yang berkaitan dengan kinerja yang ada di pengadilan dan Mahkamah Agung, tetapi juga menyerap informasi yang ada pada masyarakat untuk meningkatkan citra pada Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang ada di bawahnya, serta juga meningkatkan kinerja serta menuju kepada peradilan yang memberikan pelayanan yang publik yang prima kepada masyarakat. Terlebih lagi dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1144 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, di mana fungsi dari informasi publik ini dilakukan oleh yang pertama adalah atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID, kemudian pejabat PPID, lalu yang ketiga adalah petugas informasi, dan yang keempat adalah penanggung jawab informasi.
Peran dari juru bicara dan humas ini juga semakin penting, bukan saja untuk mengembalikan kepercayaan publik, namun juga memberikan pelayanan yang prima khususnya pada bidang informasi publik dan juga dapat meningkatkan citra lembaga baik itu pengadilan maupun Mahkamah Agung, sebagaimana capaian dari visi Mahkamah Agung adalah untuk menuju lembaga peradilan yang agung. Humas, institusi publik, termasuk dalam hal ini pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, telah menjadi kebutuhan vital dalam fungsi komunikasi publik, yang tidak hanya berperan untuk menyampaikan informasi tentang lembaga kepada publik, namun juga harus mampu menyerap informasi dari publik untuk perbaikan lembaga. Keberadaan unit organisasi Humas pada Mahkamah Agung dibentuk sejak tahun 2006 sebagai implementasi PP nomor 13 tahun 2005 tentang Kesekretariatan Mahkamah Agung dan keputusan Sekretaris Mahkamah Agung nomor MA Sekretaris _7 _SK _3 tahun 2006 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung. Sejak berlakunya Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan sekretariatan peradilan, di dalamnya mengatur peran humas di seluruh tingkat pengadilan, menunjukkan pentingnya keberadaan humas dalam menyelenggarakan pengadilan. Pasal 55 Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tersebut bahwa panitera muda hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian data perkara kehumasan, penataan arsip perkara, dan pelaporan. Hal ini pula yang menjadi bahan dari humas untuk memberikan informasi tersebut kepada masyarakat, sehingga apa yang menjadi peran dari humas itu menjadi mudah ketika ada tim yang memang membantu untuk mengumpulkan informasi-informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat secara akurat dan lebih jelas. First question: who are the appointed as a spokesperson in Netherlands court? Yes, well, we used to have 12 years ago no press judges at all, no spokespersons at all. Back then, the vice president or the president used to speak with the media. 12 years ago, the Council for the Judiciary decided it's better to have trained persons dealing with media and media questions. What are the tasks? The task of a press judge in the Netherlands is mainly to explain verdicts, decisions, but also to explain why this judge took this decision as he did. Next to that, he also has to be prepared for future events, or when there's something going on in society, it's important he's aware of what's happening, latest trends, for instance, or maybe uproars in society. Next to that, I will ask also Roland. I think you can add to this. Well, to add, I could say that the press judge, the spokesperson, should be indeed aware of what the questions are with the public, because that's the main task, to inform the public. So the press judge should know what questions hang in the air. Okay. And how do they carry out that task? They carry out their tasks next to their job because they stay a judge. So they get no compensation either in time or less work. They do it next to their job being a judge. Okay. So that's quite heavy. So they are really, must be very into being a press judge because it's extra workload. Yeah, maybe I can add that it's getting better and better, and that's because press judges in Holland tend to take more time to prepare. Nowadays, in most cases, they talk to the judge that made the verdict to inform themselves what they can say about the verdict, and if it's correct what they want to say. So that the thing they will say in front of the camera is the right answer and is the best answer for the public. And next to that, of course, they all get a training before they start as a press judge. Because a good judge is not especially a good communicator. It's a completely different skill. So that's why we have to train them. I see. Are they supported from other units? Yes, they are.
there's a communication department in every court, Okay. led by a communication advisor who is specialized in communication skills. So he can be of assistance to the spokesperson. Next to that, there's also support from the Council for the Judiciary. Yeah, and I can't emphasize enough that the cooperation of spokespersons with communication is really crucial, because if they would do their work on their own, they were maybe full of doubts. But if they work together, they can practice, they can think about key messages, about the best way to communicate. So cooperation is very important for a spokesperson. Dengan demikian, Humas Mahkamah Agung harus memiliki struktur yang kuat dan terkoneksi langsung kepada pucuk pimpinan di Mahkamah Agung. Karena dalam menjalankan fungsinya, Humas memerlukan kecepatan akses baik kepada sumber data maupun kepada para pengambil kebijakan. Tujuan terpenting dari praktik kehumasan adalah menciptakan, mempertahankan, dan melindungi reputasi yang baik dari sebuah organisasi. Reputasi hanya dapat dibangun jika sebuah organisasi mampu mempertahankan citra yang baik secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Tujuan dari segala aktivitas kehumasan akan berjalan secara beriringan dengan tujuan organisasi. Kerangka kerja Humas didasarkan pada visi dan misi organisasi serta beririsan dengan program kerja organisasi. Tugas, fungsi, peran dan tujuan praktik kehumasan saat ini dan di masa yang akan datang akan semakin besar seiring penyebaran informasi yang terbuka. Para peserta pendidikan dan pelatihan hakim juru bicara, untuk memberikan gambaran yang lebih terperinci, akan diuraikan tugas-tugas Humas pada lembaga peradilan sebagai berikut. 1. Membangun komunikasi publik. Tugas pertama seorang praktisi Humas lembaga peradilan adalah memastikan bahwa komunikasi di lingkungan internal peradilan berjalan dengan baik. 2. Publikasi. Publikasi merupakan bentuk penyebaran informasi yang mengandung nilai berita. Publikasi bisa dilakukan melalui media cetak, elektronik maupun media sosial. Materi publikasi yang berbasis data internal harus dikemas dengan baik sehingga mampu memberikan informasi dan pesan yang positif kepada masyarakat luas. 3. Pencitraan. Pencitraan merupakan upaya yang dilakukan oleh praktisi Humas untuk menimbulkan gambaran yang baik tentang lembaga kepada publik. Penggunaan teknik publikasi bisa menjadi bagian dari tahapan-tahapan penting dalam pencitraan. Pencitraan bagi lembaga peradilan tidak boleh mengabaikan esensi dari apa yang digambarkan kepada publik. 4. Mengelola isu. Isu adalah suatu hal yang terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi yang apabila tidak ditangani secara baik akan memberikan efek negatif terhadap organisasi dan berlanjut pada tahap krisis. 5. Melaksanakan uji konsekuensi dan analisis respons. Uji konsekuensi adalah serangkaian tindakan Humas untuk memperkirakan setiap dampak yang akan muncul terkait konten informasi yang akan disebarkan ke ranah publik. Sedangkan analisis respon adalah serangkaian tindakan Humas untuk membaca respon publik terhadap informasi yang disebarluaskan. Uji konsekuensi diperlukan
untuk mempersiapkan diri jika di kemudian hari informasi yang beredar mengandung reaksi negatif dari publik. Sedangkan tindakan praktisi humas pasca beredarnya informasi didasarkan pada analisis respons. 6. Lobbying. Lobby dimaksudkan agar ada kesepahaman di antara dua atau berbagai latar belakang komunitas yang berbeda, sehingga maksud dan tujuan yang diinginkan bisa dipahami dan dimengerti oleh pihak yang lain. Lobby digunakan untuk menyingkirkan rintangan komunikasi karena prinsipnya adalah merupakan penyampaian kehendak melalui jalur personal khusus. Para peserta pendidikan dan pelatihan hakim juru bicara. Juru bicara adalah orang yang ditunjuk untuk menyampaikan keterangan secara resmi kepada publik atas nama suatu lembaga atau organisasi atau perorangan lainnya. Kadang, dalam praktiknya, sulit dipisahkan antara peran humas dengan juru bicara, karena pejabat humas sendiri secara ex officio dapat berperan sebagai juru bicara. Namun, berdasarkan tugas dan fungsinya, antara humas dengan juru bicara diibaratkan antara pohon dengan batangnya. Humas adalah wadah besarnya, sedangkan juru bicara adalah fungsionarisnya atau orang yang secara khusus ditunjuk untuk menjalankan salah satu dari fungsi kehumasan, yaitu publikasi dan klarifikasi. Juru bicara Mahkamah Agung memiliki peran yang sangat penting dalam membangun citra dan reputasi lembaga di mata publik, karena selain ditentukan oleh figur pimpinan, wajah dan etalase lembaga atau organisasi juga digambarkan oleh profil seorang juru bicara dan petugas humas. Juru bicara juga memiliki fungsi penegasan dan klarifikasi atas informasi yang berkembang, sedangkan Kepala Biro Hukum dan Humas memberikan informasi seputar administrasi maupun organisasi. Dalam memberikan informasi, baik juru bicara maupun Kepala Biro Hukum dan Humas berperan sebagai corong lembaga, bukan sebagai komentator, sehingga harus berpegang teguh pada kode etik kehumasan. Meskipun juru bicara di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya bukan bagian dari struktur kehumasan, namun dalam menjalankan tugasnya, juru bicara dibantu oleh para petugas humas, dalam hal ini mempersiapkan data dan bahan-bahan yang dibutuhkan, baik untuk wawancara dengan pihak media maupun untuk menyampaikan klarifikasi, publikasi, dan penegasan terhadap pihak-pihak terkait. Petugas humas melakukan pengolahan dan penelaahan bahan informasi sebelum disampaikan kepada publik oleh juru bicara, melakukan riset dan menyampaikan hasilnya kepada juru bicara sebagai bahan referensi dalam konferensi pers atau komunikasi media lainnya. Juru bicara bertanggung jawab agar pesan dan informasi dapat disampaikan kepada publik dengan baik. Sedangkan humas bertanggung jawab atas konten informasi yang disampaikan oleh juru bicara.
Demikian materi pembelajaran tentang kehumasan Lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia. Semoga bermanfaat.